satu pertanyaan berhubungan dengan Komisi 3 juga, satu RUU dan yang kemarin sudah sempat disahkan juga lagi menunggu gonjangannya juga soal RUU KPK. Perpu KPK. Perpu KPK. Perlu nggak Presiden nerbitin Perpu? Wah, menurut ini nih konflik antara partai dan suara pribadi. Kita lihat. Nggak, menurut aku pribadi karena aku sendiri merasakan ketika kemarin mereka meminta Perpu KPK dikeluarkan, aku sama teman-teman yang dari kaukus parlemen ini kita hampir loh mau ke depan. Kita hampir ke depan itu mau ngajak mahasiswa diskusi, tapi ketika kita tahu bahwa di dalam itu sebenarnya tidak hanya masyarakat atau mahasiswa yang ingin menyatakan concern dan pendapatnya, tapi udah ada hal-hal yang lebih dalam dan lebih dinamis di balik itu semua. Kompleksitas dari demo kemarin itu membuat aku sendiri merasa pemerintah jangan sampai membuat tindakan-tindakan yang gegabah atau terlalu cepat dulu. Karena jangan sampai permintaan-permintaan kemarin itu disusupi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang memiliki kepentingan di dalam. Karena kalau mahasiswa ketika kita ajak diskusi, ketika kita ajak membahas bersama-sama mengenai pembatasan dalam setiap kekuasaan itu harus ada, sebenarnya mahasiswa itu bisa menerima ketika diajak diskus gitu kan. Jadi menurut aku jangan sembarang gegabah karena ini menunjukkan juga kedaulatan negara kita ya, apalagi sebagai seorang presiden. Kalau bisa Pak Jokowi kita bahas dulu, diskus dulu dengan Komisi 3, tolong jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Jadi memang dari Hillary sendiri belum bisa memutuskan perlu nggak ya Perpu ini diterbitkan atau enggak gitu? Iya, karena memang ada beberapa hal di mana pembatasan itu diperlukan dalam setiap kekuasaan kan. Kalau kekuasaan itu tidak dibatasi ya, yang seperti aku bilang yang seperti aku sering bilang di media ya, power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Kalau kekuasaan kecil aja udah bisa korup, kita kasih kekuasaan absolut ke seseorang atau ke suatu lembaga, jangan sampai malah mancing dia untuk korup. Dan ini tidak boleh terjadi di KPK. Bang Napi kan suka bilang kan dulu, zaman-zaman dulu kejahatan itu terjadi bukan hanya ada karena niat, tapi karena kesempatan. Satu poin berarti kalau sebagai Komisi 3 perlu nggak KPK diawasi, ada Dewan Pengawas? Itu kan salah satu poin yang sering disuarakan ya. Menurut aku kalau memang KPK diperlukan adanya Dewan Pengawas, siapa Dewan Pengawas ini harus dibahas lagi. Kan itu ditentukan oleh Presiden sebenarnya kan di RUU kan. Karena memang dari awal kan yang membuat polemik adalah KPK ini sebenarnya lembaga independen. Kalau memang kita menginginkan lembaga independen itu terus berdiri secara independen tanpa ada pengawasan, tentu ada pro dan kontra, ada plus dan minusnya. Dimana ketika kalau tidak ada pengawasan, KPK bisa terpancing untuk melakukan misalnya jual beli kekuasaan dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain kalaupun ada pengawas jangan sampai jadi melemahkan. Hal seperti ini harus diseimbangkan dengan cara ya kalau mau diskus, kita ajaklah stakeholder pendidikan, orang-orang pintar, orang-orang yang memang sudah dari sejak latar belakang keilmuannya benar-benar sudah katam lah di bidang tindak pidana korupsi. Jangan sampai kekurangan sosialisasi tapi mau langsung main disahkan begitu aja gitu. Ini dia, makanya kita amanahkan di Komisi 3 ada Hillary yang di situ juga kebetulan satu komisi akan bersama Pak Yasona. Dengar dan juga dengan Bang Masinton ada di situ juga yang mengusulkan memang RUU KPK ya. Bang Masinton ya. Jadi kira-kira Hillary akan bersuara yang sama ketika ada di ruangan yang sama dengan Pak Yasona. Aku akan bersuara sesuai dengan apa yang aku analisa, dan setiap suara dan analisa yang aku sampaikan harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum karena aku orang hukum kan. Dan itu yang masyarakat harapin dari aku. Jadi kalaupun ada perbedaan sama yang bapak-bapak hebat itu ya aku mohon maaf sedikit gitu. Kita tunggu aksi-aksi berikutnya dari Hillary Brigita di kursinya enak gak sih ternyata? Belum dapat ruang, belum dapat kursi. Kemarin kan aku dapat jadi. Bukannya udah dapat ruangan? Aku kan ruangannya masih bisa berubah, masih sementara. Aku kursinya kemarin kursi pimpinan, sangat-sangat panas, tidak terlalu menyenangkan. Iya. Baiklah. Satu lagi Hil. Kalau jadi anggota dewan kan sibuk. Umur masih 23. Kehidupan sosial life-nya gimana? Ini aja nyegat wartawan aja, kita nyegat interview aja susah banget waktunya ini. Hillary ini anggota dewan paling sibuk di bulan pertama. Di bulan pertama aja. Gimana Hil? Social life setelah dilantik? Aku mengakui banget sih, I miss my friend a lot dan kangen sama waktu-waktu bisa main sama teman-teman. Tapi di satu sisi aku tahu negara ini membutuhkan aku dan teman-teman yang lain. Jadi ya untuk menyeimbangkan itu ya kita harus berusaha untuk juga manage waktu dengan baik. Tapi di sisi lain tetap memprioritaskan apa yang jadi kepentingan masyarakat dulu. Karena yang kita bahas ini sudah misalnya puluhan ribu orang yang memilih kita gitu. Ya kalau teman-teman aja jarang ditemuin, apalagi pacar ya sepertinya tidak punya untuk 5 tahun ke depan. Mohon doa aja teman-teman, sejauh mata memandang pernikahan belum kelihatan. Oke. Hil, ini juga Hil.
kita sih udah follow-followan di Instagram. Dan setahu saya dengan banyaknya berita-berita dan kayak kemarin, masa sih hartanya 9 miliar 23 tahun, itu akan makin banyak netizen atau millennials yang masuk ke sosmed lo paling cara paling gampang komunikasi mungkin lewat sosmed ya. Iya. Lo nanggapinnya dengan bulan pertama bekerja di sini? Memang sebenarnya karena gue belum bisa terlalu banyak menanggapi secara teknis ya. Tapi kalau dari sisi ide-ide dan gagasan yang mau aku komunikasikan dengan mahasiswa, dengan anak muda, sebenarnya sosial media itu menjadi salah satu platform yang paling transparan dan paling cepat kita kita buat jaga komunikasi. Karena kemarin kayak aku pengen banget nih, bisa di RUKUHP dari aku pribadi pengen ngusulin cybercrime, identity theft, ada juga illegal fintech atau bullying gitu. Aku pengen banget coba gagasan-gagasan seperti itu untuk coba diatur misalnya di dalam KUHP kalau misalnya Indonesia nanti sudah bisa siap mengarah ke situ. Aku tanya ke teman-teman mahasiswa lewat question box Instagram dan banyak banget yang ternyata juga semangat untuk ikut memberikan kontribusi pendapat di dalam discussion itu gitu. Kalau mau ngundang Hillary kampus ke kampus waktunya bisa juga ya? Aku bisa, tapi kalau misalnya itu dijauh-jauhin lah dari jauh-jauh hari biar. Oke, biar jadwalnya sibuk. Bukan sibuk, aku kan dapat jadwal dari DPR, dari Setjen. Ingat, dedikasi untuk negara ya. Iya, benar. Jadi untuk teman-teman milenial, kalian punya wakil yang di bawah 30 tahun tuh berapa persen ya? Banyak kok. Kita kalau di bawah 40, yang di bawah 40 kemarin kita di grup milenial aja udah 70. Oh lumayan. 35-an. Banyak lah, kita sampai bikin kaukus pemuda parlemen Indonesia. Jadi yang di bawah 40 tuh punya grup WhatsApp sendiri? Iya, kita bikin kaukus. Ya. Berarti di sana tidak akan ada bercanda om-om? Iya. Iya, bercanda sama semua ya. Di sana benar-benar kaukus yang kita bahasnya hal-hal yang krusial lah untuk Indonesia. Dan semuanya masih idealis banget kelihatan gitu. Iya. Kita lihat apakah 5 tahun lagi di akhir masa jabatan periode ini Hillary masih sama seperti Hillary sekarang. Ya. Kita lihat aja. Kita akan sering-sering pantau Hillary, kita undang di generasi Mecin ya. Iya, jangan sama lah, harus lebih baik. Harus lebih baik. Siap Hillary? Ada yang mau lo sampaikan? Mungkin pertama yang pasti untuk dapil di Manado ya, Talaut. Sulawesi Utara. Sulut 1 ya? Iya. Ada yang mau disampaikan mungkin yang sedang menonton? Kalau di teman-teman di Sulawesi Utara, tetap semangat untuk jadi anak-anak muda, khususnya buat generasi muda Sulut. Jadilah anak-anak muda yang tidak apatis, yang mau memberikan pendapat, mau terlibat di dalam politik, tetapi tolong tetap sesuai dengan jalur, jangan mudah terprovokasi, karena yang paling penting adalah NKRI dan keamanan kita sebagai suatu negara. Indonesia lagi rentan perpecahan, narkoba, korupsi, dan terorisme bisa memecahkan atau menghancurkan suatu negara, tapi politik pecah belah dan peperangan antara kita sebagai sesama saudara warga negara Indonesia bisa lebih cepat lagi menghancurkan Indonesia. Jadi semangat teman-teman, tetap bersatu, kita lawan semua yang perlu kita lawan dan kita kuatkan semua yang kita perlu kuatkan. Mantap. Oke, jangan kemana-mana generasi Mecin. Abis ini kita punya satu narasumber lagi, seorang anggota dewan juga yang masuk periode pertama, satu partai dengan Hillary, cuman secara umur jauh lebih senior ya dari dunia entertainment. Abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol dengan Kang Farhan. Jangan kemana-mana, tetap di generasi Mecin. Thank you ya Hillary. Thank you.